Ya udah, kita mulai yuk. Sudah 23. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul pada hari ini dalam acara mengantarkan teman kita pada masa purna baktinya dari STM Galenika Jurusan Farmasi PTKes. Baiklah, susunan acara kita pada hari ini yaitu pertama protokol pembukaan yang disampaikan oleh protokol, yang kedua kata-kata perpisahan yang mewakili dosen dan pegawai. Kami mintakan kepada Ibu Dr. Anda MSI APT, kemudian Bapak Johnson P. Sihombing, Pak Johnson viewer. Ibu Rosnike Merli Panjaitan STMSI. Selanjutnya kata-kata sambutan dari Ibu Ketua Jurusan Ibu Dr. Anda Masnya MKes APT, kemudian kata-kata perpisahan maupun pesan-pesan dari Purna Bakti. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua STM Pak Lavinur STMSI. Kemudian penutup dan doa yang disampaikan oleh Bapak Riza Fahlevi Wakidi. Baiklah, selanjutnya kita masuki acara kedua, yaitu kata-kata perpisahan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari dosen maupun pegawai. Kami mintakan kesediaan dari Ibu Dr. Anda Tribintarti MSI APT. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Ibu Julfa Ismaniar yang telah memberi kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak-bapak dan Ibu semua, terutama ini kepada Bapak Ibu Erna, apa kabar? Baik. Adil Makmur Tarigan, selamat ketemu lagi meskipun dalam acara virtual. Bapak Jamidin, mana nih? Saya belum lihat. Kemudian Bapak Amril, nah ini Pak Amril. Kalau Pak Amril keseharian adalah sering bersama kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrifil sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wasabihi ajmain. Amma ba'du. Dan salam sejahtera bagi kita semua, dan di pagi yang cerah ya, sedikit cerah hari ini. Ya, kita akan melaksanakan acara Purna Bakti bagi kakak-kakak tersayang, abang-abang tersayang, dan Bapak Amril yang di sini ada nih sama di sini. Ya, tersayang semualah, arti sayang yang secara universal. Jadi saya tidak bisa mengucapkan yang bagaimana ya. Rasanya saya nggak mau berpisah sama semuanya ini gitu. Hanya sepertinya ini adalah perpisahan yang kita bakal jumpa terus. Perpisahan di sini hanya perpisahan dalam rangka pekerjaan sebagai dosen. Adapun selama ini kita bekerja dengan sangat baik sekali pergaulan kita, dan saya sangat menyenangi keadaan itu. Terutama kepada Ibu Erna yang selama saat menjadi kajur farmasi itu banyak memberikan bimbingan-bimbingan kepada saya, dan juga memberikan masukan-masukan, dan yang mengajak saya juga masuk ke jurusan farmasi ini. Jadi alhamdulillah saya sangat menikmati sekali menjadi dosen. Dan juga kemudian untuk Pak Adil Makmur, kalau untuk Pak Adil kita Bapak Adil Makmur ini sangat khas ya.
apabila kita dalam waktu rapat, misalnya itu dia yang menghidupkan suasana. Ada aja pokoknya Pak Adil ini banyak memberi masukan apabila kita waktu rapat. Ya, jadi tapi sayangnya Pak Adil kemarin itu banyak di direktorat. Tapi meskipun begitu kan kita selalu ketemu apabila ada rapat-rapat dan itu membuat memori yang mengenang, yang bisa mengenangkan pada beliau. Demikian juga Pak Jamidin Manurung ya. Pak Jamidin ini orangnya kan tegas. Nah, suka bercanda juga ya. Jadi kita sering berkomunikasi di sini selama ini dan memang untuk kepada Bapak dan Ibu ini kita merasa kayak kehilangan ya. Karena memang ini adalah pionir-pionir yang hebat untuk berkesinambungannya jurusan farmasi ini. Jadi Pion, bukan kuda ya? bukan, maksudnya hebat sih kan memang sebagai pendiri ya inovator untuk pengembangan jurusan farmasi. Nah, kita sekarang ini udah tinggal yang muda-muda. Kalau saya sih sebentar lagi tahun 2022 udah mau pensiun gitu ya. Jadi untuk anak-anak ini kayaknya ya memang pintar-pintar, tetapi juga kalau misalnya masih ada ini yang senior-senior, nah itu kayaknya bisa menjadi masukan-masukan. Jadi kalau untuk Pak Amril, nah Pak Amril ini sangat baik sekali ya. Jadi merasa kehilangan karena apa? Karena Bapak Amril ini bergabung di laboratorium steril dan tablet. Jadi kayaknya kalau bersama Pak Amril ini kita tidak pernah kesusahan gitu ya. Dia siap, ready aja gitu kalau kita minta pertolongan atau membantu kita di laboratorium. Nah, di sini dalam acara Purna Bakti di jurusan farmasi yang kita lakukan dengan cara virtual. Nah, ini sebaiknya memang enaknya kalau bertemu langsung. Tetapi ini juga tidak mengurangi rasa kangen kita atau kesenangan ya, kesenangan bagi kita bahwa kita dapat berjumpa. Saya di sini barangkali tanpa disengaja dan tidak disengaja banyak hal-hal yang mungkin saya lakukan yang kemungkinan tidak berkenan dengan sikap saya. Jadi untuk kepada Bapak dan Ibu saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak terduga ataupun yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua atas hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya pikir akan banyak yang berbicara dan saya juga cukup meresapi saja ya apa selama kita bertemu selama ini dan itu sangat menyenangkan semua. Saya kira saya cukup, nanti akan banyak cerita lagi dari bapak-bapak semua tentang kenangan-kenangan di sini. Saya mengucapkan selamat menjalani masa Purna Bakti dan hal ini adalah bukan akhir dari semuanya, tetapi adalah kita hanya selesai di dalam kewajiban kita mengabdi kepada negara dan untuk selanjutnya akan mengabdi kepada keluarga atau kita bisa mempunyai atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih kita senangi lagi. Saya kira saya sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda semua yang saya sayangi. Jadi terima kasih dan selanjutnya saya kembalikan mic kepada Ibu Julfa. Terima kasih kepada Ibu Tri atas kesempatannya. Baiklah, kami persilakan selanjutnya kepada Ibu Rosmiko Merli Panjaitan, STMSI, untuk memberikan kata-kata perpisahan. Silakan, Bu. Terima kasih kepada Ibu Julfa dan terima kasih kepada kawan-kawan yang pada saat ini saya disuruh kayaknya
memberi kata-kata sambutan atau kata perpisahan untuk Bapak Ibu yang purna bakti. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah purna bakti karena selama ini banyak sekali yang bantuan-bantuan atau masukan-masukan yang bisa kami dapatkan, terutama saya yang dapatkan dari Bapak Ibu untuk memperbaiki kampus kita ini atau memperbaiki akademik, terutama di akademik. Pertama, kepada Bapak Dr. Adil Makmur Tarigan. Nah, ini Bapak banyak membimbing saya. Kami kan di Kimpar, Kimdas. Nah, Bapak banyak membimbing saya untuk mata kuliah seperti Kimpar itu, sehingga saya bisa di lab Kimpar dan bisa mempelajarinya. Terima kasih kepada Pak Tarigan, juga semua bimbingan Bapak untuk masukan ke jurusan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak ya, juga kepada Ibu Erna. Bu Erna juga setiap ada rapat banyak memberi masukan kepada kami, kepada saya untuk memperbaiki jurusan kita ini. Jadi juga Pak Jamidin, Pak Jamidin dia konsen, dia misalnya kalau Pak hari ini ujian kelas ini nih harus masuk soal, harus masuk ini. Nah, Bapak itu tidak pernah terlambat, langsung berbagai, nah ini apaku, soalku. Terima kasih juga kepada Pak Jamidin. Pak Amril juga atas bantuan-bantuan selama ini ke jurusan, terutama bagian akademik, saya mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu tetap semangat walaupun sudah pensiun. Karena saya pikir-pikir tadi kan, saya lihat di bagian akademik udah saya yang tua. udah saya yang tua. Iya. Tadinya saya pikirin saya masih umur 30-an gitu kan. Tapi ngelihat Hilda, ngelihat apa, dibilangnya saya sudah nenek-nenek gitu kan. Oh iya ya, gitu perasaan aja yang masih muda. Kenapa Hilda kejam kali? Kejam kali dibilang Bu Ika nenek-nenek. Aku aja nggak berani bilang Bu Ika nenek-nenek. Iya, Hilda itu gitu tuh. Ngeri kali, Bu. Ya Allah. Makanya saya lihat kan, paling tinggal Bu Tri. Bu Tri yang apa? Yang kayaknya. Yang senior. Pak Japril. Yang senior. Itu. Jadi mungkin kira-kira berapa tahun ke depan kami juga akan mengikut seperti Bapak Ibu, dan saya mengucapkan turut bangga karena tidak semua bisa memasuki masa pensiunnya. Ya, ini Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat walafiat walaupun sudah pensiun. Semoga kami juga bisa sehat walafiat dalam masa menjalani masa pensiun nanti. Jadi saya terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah purna bakti dan juga semua atas masukan-masukan yang diberikan kepada akademik, jurusan ke bagian akademik, terutama kepada saya untuk memperbaiki jurusan farmasi. Oke. Saya rasa sekian dulu, saya serahkan kembali kepada Julfa. Terima kasih kepada Bu Ike atas waktunya. Selanjutnya dipersilakan kepada
Kita masuki acara keempat, yaitu kata-kata kesan dan pesan dari Bapak dan Ibu Purnabakti. Yang pertama, kami persilakan kepada Pak Amril untuk memberikan kata-kata kesan dan pesannya. Kepada Bapak Amril, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih kepada Ibu Julpa. Instruksi kalau bisa. Ibu Julpa. Halo Ibu Julpa. Ya Pak. Baiknya dari Kajur dulu ya. Jadi nanti ini kan acara inian, baru nanti terakhir dari Galinika. Yang kebiasaan kita lakukan kan seperti itu. Baru nanti. Tadi gitu sebetulnya. Baru dari kami ya. Iya lupa jadi, Bu Zulfa itu. Ya. Ya udah. Ini hanya untuk ya. lebih. Nah, jangan dari yang biasa kita ini jadi berbeda ya. Oke. Iya. Terima kasih kepada Pak Jamidin. Baiklah, selanjutnya kami mintakan kata-kata perpisahan dari Ibu Ketua Jurusan Farmasi kita, yaitu Ibu Dr. Randa Masnia MKS APT. Kepada Ibu Kajur, kami persilakan dengan hormat. Nggak dengar barangkali Bu ya. Pak Amril. Yang dekat Gimana, Pak siapa? Amril? Atau Pak Amril mau di sini? Sini? Yang disuruh kan Pak Amril kan ngomong. Bukan, Bu Masnia. Bu Masnia dulu Bu. Oh ya udah Bapak situ aja. Siapa yang dekat ruangan Bu Masnia ya? Bu Urini Zulfa lah. dekat. Hah? Urini. Bilangkan sama Bu Masnia. Sudah tahu, tadi dia nggak di ruangan. Disuruh udah Bu Masnia itu. Mute-kan dulu mic-nya. Bu Masnia hidupkan mic-nya. Mic-nya yang gambar corong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur Tuhan yang telah memberi kita kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Zoom meeting dengan Bapak Ibu yang memasuki masa pensiun. Saya ucapkan, saya atas nama Poltekkes Kemenkes Medan khususnya jurusan farmasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bakti Bapak Ibu dalam bekerja selama ini di jurusan farmasi. Banyak yang telah Bapak Ibu tinggalkan kepada kami, seperti penutup praktikum, kemudian modul, kemudian laporan penelitian, laporan masyarakat, kemudian jurnal-jurnal dan proceeding. Tentunya itu sangat bermanfaat untuk jurusan farmasi. Bagi saya, kenangan tentang Pak Jamidin adalah partner penelitian saya beberapa tahun ini. Tentunya saya kehilangan partner yang enak bekerja sama. Kemudian kalau dengan Pak Tarigan, saya mengingatnya Pak Tarigan merupakan dosen favorit pilihan mahasiswa ya. Setiap tahun selama saya menjadi ketua jurusan melakukan survei dosen terbaik farmasi, Pak Tarigan selalu mendapat ranking tertinggi. Ini contoh bagi kita semua, Bapak Ibu,
dosen yang masih aktif. Kalau Erna, kesan saya Kak Erna orangnya cerdas, kemudian sedikit pemarah, tapi hatinya baik. Sedangkan Pak Amril, sabar, tenang, rajin, dan selalu ada masalah. Ke depan Pak Amril jangan ada masalah lagi Pak Amril, ya. Selesaikan semua masalah di keluarganya, karena Pak Amril selalu curhat kepada saya tentang masalah-masalahnya. Dan kami terima kasih sekali Bapak Ibu yang telah aktif selama ini di Jurusan Farmasi, menjadi motivator bagi kami, ya, bagi adik-adik yang akan meneruskan. Seperti kata Bu Ike tadi, dia yang lebih tua, saya lebih tua lagi Bu Ike. Ya, saya masih di atas Bu Ike lagi. Dengan di sini, mudah-mudahan ke depan jurusan farmasi lebih baik lagi. Kami minta kepada Bapak Ibu yang telah pensiun, mana tahu ke depan ada dengar-dengar jurusan farmasi kurang baik, tolonglah nasihati kami. Ya, kita tetap bersaudara, kita tetap satu kumpulan ASN di jurusan farmasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya acara keempat yaitu kata-kata purna bakti yang akan disampaikan oleh Bapak Amril. Kepada Bapak Amril kami persilakan dengan hormat. Waalaikumsalam. Dibukakan dulu Masih mic-nya. mute itu Bu, masih mute Bu Tri. Mic Pak Amril masih Bukakan mute. mic-nya. Nah, udah. Ya, silakan Pak Amril. Terima kasih kepada Ibu Lupa memberikan kata. Jadi di sini saya menghormati Bapak Ibu Ketua Jurusan Farmasi dan juga Ketua STM, dan saya apakan juga sama Bapak Ibu dosen dan Bapak dosen dan staf semuanya. Selama saya di farmasi, saya banyak kemajuan. Terutama saya dibantu oleh Ibu jurusan. Selama ini memang betul yang apa Ibu tadi bilang. Selama ini saya di Sedempuan memang agak bandel. Bandel saya bukan mencuri, tapi itu bandel kena pribadi saya. Jadi sama ini saya di farmasi, saya bersyukur telah diselamatkan oleh farmasi. Sama ini saya bisa selamat sampai saya pensiun, sampai saya pendaftaran pensiun di Malang selama 5 hari. Jadi saya bersyukurlah. Terima kasih kepada ibu-ibu yang membantu saya yang di farmasi. Saya memang rasanya sebentar kali di farmasi, tapi karena waktu saya memang udah waktu pensiun, ya saya pun nggak bisa, itulah yang ditugaskan oleh pemerintah, udah waktu saya berhenti pensiun ini. Jadi selama ini saya ada berbuat kata-kata saya kepada Bapak dosen dan Ibu dosen dan staf maupun yang pegawai harian, saya minta maaf sebesar-besarnya. Jadi nggak bisa lagi saya bilang apa-apa lagi kecuali saya apa yang diberikan Ibu semoga dibantu oleh Tuhan Yang Maha Esa, kebaikan Ibu dan Bapak semuanya.
Jadi disinilah saya banyak terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan. Sampai disinilah saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Amril. Selanjutnya kami mintakan kata-kata kesan dan pesan dari Bapak Dr. Andes Adil Makmur Tarigan, apoteker MSI. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Yang kami hormati Ibu Masniah, Ketua Jurusan Farmasi Medan, Ibu Rini Andarwati, Sekretaris Jurusan, Pak Lafinur, Ketua STM Galenika, sahabat saya, Bu Erna, dan Pak Jamidin. Tidak terasa rasanya. Mohon maaf saya agak emosional karena selama beberapa bulan terakhir ini kita tidak pernah bertemu. Dan kesempatan ini saya melihat wajah teman-teman. Saya terharu. Rupanya kita masih bisa bertemu walaupun dalam virtual seperti ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa tetap memberikan kita kesehatan agar pada kesempatan-kesempatan yang akan datang masih bisa kita bertatap muka. Kalaupun bisa nanti setelah selesai COVID ini, kita akan bertemu dalam suatu acara yang mungkin bisa kita rencanakan nanti kalau ada di farmasi. Mudah-mudahan. Dan pada kesempatan ini, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman di jurusan farmasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Karena selama ini kita bersama sebagai staf, bersama sebagai dosen, bersama sebagai sahabat, tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Demikian juga saya barangkali sengaja atau tidak sengaja membuat sakit hati teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena sesuatu yang diperbuat pada dasarnya tidak disadari. Kalaupun ada kesalahan, setelah sadar kita baru kita berbuat salah. Jadi pada kesempatan ini, khususnya pada sahabat saya Ernawati, yang dulu juga kami bersama di Rektorat, dan khususnya kepada Ibu Ketua Jurusan, mungkin dalam hal penyampaian apa yang ada dalam pikiran saya tidak berkenan, mohon maaf. Sebenarnya hanya bermaksud untuk bagaimana supaya jurusan farmasi lebih baik ke depannya. Dan teman-teman yang masih aktif
adalah teman yang baik, yang paling baik yang dari proposal Bapak Ibu. Ya, saya tambahkan yaitu kepinginan sumber primer. Ya, saya lihat di sini perintah Bapak Ibu juga umumnya jadul karena kiranya teman-teman dapat bekerja dengan baik. Siapa yang ada suara radio? Suara apa itu ya? Yang di sebelahnya mungkin dekat ya. Oke, mohon maaf Pak. saya tidak apa tadi, jadi saya menunggu mungkin ada instruksi gitu maksud saya tadi. Rupanya ada suara gangguan dari luar biasa. Jadi teman-teman yang di jurusan farmasi sekarang itu adalah teman-teman yang terbaik yang bisa membuat jurusan farmasi ke depannya menjadi lebih bagus. Kami harapkan kalau kami tidak seberapa, hanya segelintir yang tidak berguna barangkali, tapi teman-teman semua dengan teknologi dan informasi yang sekarang ini mungkin bisa memajukan farmasi lebih bagus. Dan inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau selama ini pergaulan kita ada kekurangan dan kelebihan saya, mohon dimaafkan. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita perlindungan kebaikan ke depan ini. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak. Terima Terima kasih Pak. Selanjutnya kami persilahkan memberikan kata-kata kesan dan pesan dari Ibu Dr. Anda Ernawati, MSI APT. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Julpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama wajarlah kita memanjatkan syukur kehadrat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, berkumpul di dalam satu wadah yang memang tubuhnya entah di mana-mana, tapi kita masih bisa berpandang-pandangan di satu layar, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini merupakan satu pertemuan yang bisa kita ambil mana baiknya dan kita buang mana jeleknya. Bapak Ibu yang saya sayangi, Bu Tri Bintarti yang sekarang kepala suku di Poltekkes, maknanya yang paling tua mungkin ya di farmasi, jurusan farmasi. Mas Nia, adik saya yang sekarang sudah banyak berlintang pukang di jurusan farmasi ini, banyak ya mungkin yaitu dia satu tantangan, banyak teguran dari kami-kami yang tua ini. Mungkin itu adalah, kalau kami sih sebenarnya menyampaikannya mungkin dengan gaya-gaya yang berbeda, tapi itu semua adalah demi kebaikan jurusan farmasi yang kita cintai. Pak Adil Makmur dari mulai tamat sekolah sudah duduk di tempat kediaman kita ini, farmasi. Begitu juga Pak Lapinur mungkin. Tapi Pak Lapinur, saya tidak mengabaikan Lapinur, Rosnike itu adalah penduduk tetap di farmasi. Anteti juga sambungan ya, Tet. Yang duduk langsung di farmasi ini mungkin itulah dia. Yang paling tertua itu di antara kita semua adalah Pak Adil Makmur. Dia duduk di sini. Saya nggak sambungan Kak Erna. Nggak sambungan. Aku ditempatkan
langsung ditempatkan di Langsung. situ sebagai tamat. Oh, Begitu ya apoteker. maaf. Saya teringat, saya pikir kembaran Anteti di rumah sakit ya. Jadi Oh, kawan Anteti ya kan. Jadi Antetinya rupanya langsung ke sekolah sini juga. Tapi iya. apapun namanya tetap Pak Adil Makmur yang paling tua. Paling senior. Iya, jadi dia yang mengetahui kursi bangku yang ada di farmasi itu, jurusan farmasi itu yang sampai sekarang masih ada itu, mungkin Pak Adil yang bisa tahu. Kalau kita mungkin masih mengatakan, oh ini zaman sekian. Pak Adil, itulah dia. Adil ini kawan saya, satu lehting kami tahun 74 masuk fakultas. Kalau Jamidin masih di bawah kami. Dia di tahun 75, adik satu kelas. Walaupun ya tidak jauh beda tipis kalau diperkarakan umur, tapi perkara masuk ke fakultas karena mungkin Jamidin dia di SAA, apakah dia terus langsung ke fakultas atau bagaimana, tapi menurut umur sih masih boleh dikatakan adik. Ternyata Pak Adil itu yang sebenarnya lebih awal dia pensiun, baru saya. Nomor 2-nya baru Pak Jamidin. Saya sebenarnya sama sih sebenarnya kalau dikatakan emosional, sekarang ini saya agak sakit dada saya nahankannya. Tapi saya coba untuk saya bisa untuk sedikit menyampaikan kesan dan pesan saya di farmasi ini. Awalnya saya masuk ke farmasi ini adalah oleh karena apa? Balai POM, saya bekerja di Balai POM. Balai POM itu dipindahkan ke Jalan Pancing. Sangat jauh saya rasa. Sangat jauh ke Jalan Pancing, sehingga datang hati ingin supaya saya tetap di situ saja. Bagaimana caranya? Oh, mungkin saya bisa untuk jadi guru di situ atau jadi apa saja. Jadi kerani pun saya boleh. Nggak usah jadi guru juga nggak apa-apa. Yang penting saya nggak jauh kali ke kantor. Itulah awal mulanya. Saya sedikit pun nggak ada cinta untuk menjadi seorang guru maupun menjadi seorang dosen. Saya lebih suka kerja yang bebas. Tapi rupanya kata Allah beda. Kau pindah ke sana supaya kau bisa menyalurkan ilmu kau dalam bidang pendidikan, bukan menyalurkan ilmu di Balai POM. Seperti itu. Mungkin itulah dia penyebab awalnya, dan saya coba tanya waktu itu, saat itu memang saya dibantu oleh Ibu Mendiang, R. Isma Amirsah Sinaga. Al-Fatihah untuk dia. Bu Isma Sinaga itulah yang mengajak saya untuk masuk ke sekolah SAA, SMF. Saya pindah ke situ dan atas dorongannya saya mencoba, saya menanya ke kepala di Balai POM dan alhamdulillah diizinkan oleh Pak Darwin Ismail Rangkuti. Akhirnya kami bersepakat mencoba-coba, yang waktu itu memang kami adalah selalu ditugaskan. Kalau ada ujian SMF, kami tetap ikut sebagai penguji ya Pak Adil, Pak Lapinur. Kami bercanda di ruang uji, ruang mengkoreksi ujian. Disitulah kesan-kesan yang sangat saya dapati dari para guru-guru di SMF ini. Keakraban itu sangat dalam. Termasuk Pak Sihaan Mendiang, bapak-bapak kita lah semua yang ada di SMF itu. Mereka penuh dengan canda, tapi pekerjaannya tetap konsekuen dengan melakukan apa nilai itu bagaimana sebenarnya, anak-anak itu harus diapakan. Disitulah saya datang hati saya, oh rupanya guru itu sangat mulia tugasnya. Sangat mulia tugasnya. Bisa menyelesaikan sekolah anak-anak orang yang tak tahu siapa orang tuanya. Dididik sampai menjadi manusia, bisa mendapatkan pekerjaan yang
bisa dikatakan sekarang-sekarang ini kita adalah para murid-murid mereka. Jadi saya pindah ke SMF. Dan tidak berapa lama memang itulah rezeki kami yang para pendekar-pendekar yang dari Balai POM ini pindah, Ibu Orita Siregar, saya, dan Ibu Nasdiwati. Saat itu bertiga kami pindah ke SMF, dan tidak lama kemudian kita dinaikkan derajatnya menjadi akademi. Saya juga tidak mengerti pandangan apa Bu Isma menempatkan saya, Pak Adil, Pak Lafinur sebagai wakil direktur pada saat itu. Pak Adil wakil direktur 1, saya wakil direktur 3, Pak Lafinur wakil direktur 2. Jadi kami bertiga bergandengan tangan. Itu kami jalani selama 1 tahun dan kemudian kita naik kembali menjadi dipersatukan menjadi Poltekkes. Di Poltekkes inilah kita mulai bergerak merasa seperti seorang dosen yang tadinya saya masih belum tahu sebenarnya saya itu apa, karena waktu di akademi itu saya administrasi sih sebenarnya. Karena bagian kemahasiswaan. Jadi pada waktu Poltekkes dibuka, kita digabung menjadi Poltekkes, dan pada waktu itu kami sama Pak Adil memulai menata-nata, dan kami dibawa oleh Pak Paul ke Poltekkes dan didudukkan di mana Pak Paul mau. Bisa 1 bulan di sini, tahu-tahu 2 bulan berikutnya udah pindah lagi jabatan. Tahu-tahu 2 berikutnya sudah pindah lagi jabatan. Sehingga banyak jabatan yang dipangku ya Pak Adil. Semua dirangkap. Kami di dalam 1 kamar ditempatkan ada berlima. Ya itulah dengan menata Poltekkes yang baru dibuka. Bekerja apa yang dimaui oleh pada saat itu Pak Paul sebagai direktur. Kami ikut saja. Dan panjang perjalanannya. Sehingga saya terakhir harus juga, karena kita sebagai seorang dosen harus menyelesaikan sekolah S2 walaupun terbata-bata, terseok-seok. Orang S2 2 tahun selesai, saya S2-nya 3 tahun baru selesai. Karena apa terseok-seok? Karena ya begitulah memang sudah tua disuruh sekolah. Waktu itu saya merasa ya. Tapi sebenarnya tidak harus itu sih, tidak harus karena tua gitu ya, bukan. Ya memang karena kita sudah berumur, lanjut, dan sudah banyak halangan di mana anak berumah tangga, di mana anak kita harus merantau, di mana anak sekolah, ya itu yang dihadapi. Jadi tidak hanya sekolah saja yang dipikirkan, bercabang-cabang. Akhirnya selesai juga lah sekolah itu dan memenuhi pula lah 1 persyaratan. Kemudian saya merasakan duduk sebagai ketua jurusan. Kemudian saya juga dipindahkan ke direktorat. Ya, bertindak sebagai pembantu direktur 3, dan sampailah akhirnya saya menyelesaikan tugas saya di poliklinik sebagai asisten apoteker, saya rasa seperti itu. Namun itu semua pekerjaan saya hayati, saya kenang, semua pekerjaan yang saya hadapi itu adalah memang merupakan satu ya anugerah kepada saya. Karena apa? Semua pekerjaan yang saya hadapi di jurusan farmasi itu, saya sangat mencintainya. Saya kepingin bagaimana farmasi itu baik, bagaimana sekolah itu bisa baik, bagaimana, tapi rupanya tangan kita yang menggapai-gapai. Tak bisa kita merasakan yang kita rasakan, kita inginkan itu belum bisa.
Oh belum, nanti katanya, belum cukup, belum bisa, farmasi belum bisa digini, belum bisa digini. Saya waktu itu memang sangat-sangat rasanya, ya merasa bagaimana ya, terasing gitu. Orang bisa pakai gedung yang cantik, kenapa kita tidak? Karena apa? Mungkin rupanya memang ada halangan, karena tanahnya bukan milik Poltekkes. Tapi alhamdulillah sekarang farmasi kita ini, kita sudah mempunyai harta yang besar. Kita sudah punya tanah sendiri. Kalau misalnya yang lain-lain di direktorat jurusan yang lain-lain itu, kalau kita anggap itu sebenarnya yang paling kaya adalah kita farmasi di tengah kota. Di tengah kota. Apapun Poltekkes mau buat sebenarnya untuk jurusan farmasi ini bisa. Yang terbaik bisa kita dapatkan. Tapi memang semua punya aturan. Jadi kita terpaksa harus mengikut aturan. Bapak Ibu, mungkin bagi teman-teman yang sudah lama bergaul dengan saya, Pak Lapinur, Mas Nia, Maya, Tri, Heni, Julpa, Adis, Anteti, yang lain-lain, yang sudah lama, Basaria, yang kita sudah lama bergaul, mengerti saya. Memang apa yang kata Mas Nia, saya tukang marah. Sebenarnya gaya saya itu ya memang seperti itu. Nggak tahu ya, apakah itu marah, apakah itu nggak marah, tapi ya itulah dia. Nggak lama sih sebenarnya. Sekian menit, sekian jam bisa hilang. Nggak marah. Tapi karena apa itu semua? Karena memang kita saling mencintai. Saya sayang sama semua kawan-kawan yang ada di farmasi. Saya nggak bisa melupakan. Kita punya foto bersama itu adik-adik saya, kami. Saya dengan Bu Tri yang nenek-nenek, udah tua-tua kok bisa jadi ikut seperti anak muda. Nah, itu semua sangat berkesan bagi saya. Sangat berkesan. Itu mungkin pada saat saya menjadi ketua jurusan. Sangat banyak, kalau dibilang anak masih cocok anak-anak saya semua ini. Karena umurnya hampir sama, kecuali yang sudah merasa, ya adik saya, Tri, Anteti, ya Lapinur, nah, itu masih saya anggap adik. Tapi kalau yang Mas Nia, kalau yang lain itu saya sudah menganggap seperti anak saya. Ya, masih bisa bercanda dengan saya, alhamdulillah. Masih bisa saya dimain-mainkan, alhamdulillah. Saya masih bersyukur masih bisa masuk ke golongan mereka. Dan saat ini saya melihat banyak anak-anak ibu lagi yang masuk di situ yang memang benar-benar anak zaman sekarang, anak zaman milenial, menguasai segala macam namanya ilmu informatika. Saya kira farmasi ke depan pasti akan lebih maju dibandingkan dengan kepemimpinan kami yang dulu-dulu ini. Kami hanya penuh dengan nasihat aja, tapi perbuatan kami yang akan kami tampilkan, kami selalu bertanya dengan klien. Ini gimana? Ini macam mana? Kok bisa begini ya? Kok bisa gini? Kayak mana kita bikin? Nah, itu harus ada memang. Diskusi itu sangat penting. Jadi saya memang banyak dibantu pada waktu kepemimpinan saya di jurusan, saya sangat banyak dibantu, ya terutama Maya sebagai sekretaris dan Pris sebagai bendahara, teman-teman semua, Heni, Irma, itu semua membantu saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya mengucapkan mohon maaf apabila pada waktu masa-masa kita bersama merasa banyak tersinggung, mungkin tata krama saya yang kurang. Namanya saya Nasution, tapi kalau dibilang sebenarnya harusnya Nasution itu lembut-lembut katanya, tapi ternyata saya melebihi yang lain-lain. Memang benar, itu saya akui, tapi itu semua demi kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan di farmasi ini, demi cintanya kita ke farmasi, adalah menjadi satu amal ibadah bagi kita nanti dan diperhitungkan di akhirat nanti.
mudah-mudahan untuk membawa kita ke alam yang lebih baik dan lebih indah dari dunia ini. Mas Nia, kakak banyak minta maaf. Mungkin memang pada saat kepemimpinan Mas Nia, kakak juga banyak ya menegur, ataupun kadang-kadang kakak diam, melihat dulu, tapi itu semua demi kebaikan kita. Karena kalau boleh diketahui, sebenarnya saya dengan Mas Nia ini lebih dulu saya kenal dengan Jalil daripada Mas Nia. Kenalnya Mas Nia karena perkawinan antara Mas Nia dengan Jalil. Sebenarnya kami di farmasi sama-sama farmasi, tapi jarang kami berapa. Mungkin pada waktu Mas Nia kuliah saya sudah udah jarang lah ke kampus, dan memang kalau Jalil memang kami bersahabat. Waktu itu kami sama-sama di Himpunan Mahasiswa Islam, kemana-mana kami selalu sama, dan dia itu adalah selalu, Kak, apa yang harus ku tolong, Kak, apa yang harus ku kerjakan, Kak, apa yang harus ku lakukan. Itu memang Jalil, ada bersahabat itu beberapa orang, itu memang paling dekat dengan saya. Sehingga kalau kemana-mana kami pergi sama Mas Nia, kalau nggak dapatnya Mas Nia di telepon, dia nggak segan telepon saya. Kak, tolong Kak, di mana itu si Mas Nia? Nggak bisa saya telepon, katanya. Oh, tenang aja, ada di situ. Paling saya mengucapkan seperti itu. Jadi memang mudah-mudahan kita berdoa Jalil dimaafkan, diampunkan dosa-dosanya, ditempatkan dia di tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Bapak Ibu, anak-anak Ibu sekalian, ayo mari sama-sama lakukan apa yang terbaik untuk farmasi. Karena rupanya kalau sudah pensiun baru terasa. Baru terasa kenikmatan sebagai seorang dosen itu. Kalau waktu kita masih duduk, kita merasa, aduh harus buat ini, harus buat ini, harus buat ini. Apalagi sekarang, harus buat penelitian, harus membuat penelitian, masukkan ke dalam ini, masukkan ke dalam ini. Makin banyak tugas seorang dosen. Jadi saya rasanya memang kalau dikaji-kaji sekarang ini, terlalu sedikit apa yang kita berikan kepada mahasiswa. Dibandingkan dengan apa yang kita dapat dari pemerintah. Kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita abai. Dikasih mengajar harus disampaikan dalam 2 jam. Kadang-kadang kita sampaikan hanya 1,5 jam. Kadang-kadang kita sampaikan hanya 1 jam. Tidak menyangka kita sudah korupsi. Itu yang dikaji-kaji. Kalau saya tarik-tarik sekarang ini, wah, ditumpuk-tumpuk, nggak bisa terganti. Tinggal perhitungannya nanti. Mudah-mudahan lebih berat yang baik kita berikan dibandingkan yang kita banyak kita tidak lakukan. Saya kira demikian. Untuk teman-teman semua, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan. Kami, Pak Jamidin, Pak Adil, Pak Amril, menunggu kapan kami diundang kalau sudah tidak COVID lagi. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di satu tempat, di satu acara yang lebih baik dibandingkan dengan yang kita bertemu seperti ini. Tapi memang kami minta supaya kita cepat, supaya diselesaikan aja ini. Rasanya nggak enak kalau nggak pamit. Toto tiba-tiba kita memang terus terang, saya dari mulai bulan Maret sudah tidak masuk sampai sekarang, ya artinya tidak pernah lagi berjumpa. Tapi karena memang saya ada kesibukan-kesibukan yang saya cari, kadang-kadang saya datang juga ke farmasi. Saya bawa ayam goreng saya bawa kopi saya tawar-tawarkan di sana, padahal kepengen jumpa juga. Saya sambil
Saya cari-cari jalan saya supaya bisa keluar dari rumah, supaya bisa saya masih menyetir mobil. Kata orang, jangan hilangkan nyetir mobil supaya tidak keluar penyakit pelupa. Maka saya terus terang, saya sekitar kalau habis asar, siap-siap sholat asar, saya cari jalan-jalan saya. Saya jalan, saya keluar kemana saya cari-cari aja, gitu. Mudah-mudahan untuk ini kita sehat. Ya Pak Adil, jangan diam di rumah, jangan menyandar di kursi malas Pak Adil. Saya ke ladang Bu, nanam jagung saya. Alhamdulillah. Iya Pak Adil, betul. Kalau Ibu lewat dari Citra Garden, ke sebelah kiri ada jagung di situ, datanglah Ibu tiap sore. Iya, nanti kalau lagi panen ya Pak. Iya. Saya kira demikian untuk adik-adik, anak-anak ibu yang baru. Salam kenal kami inilah dia, Bu Erna, Pak Adil, Pak Jamidin. Ya mungkin kalau sama Pak Jamidin sudah banyak ya karena selalu ada di kantor. Kalau saya memang sekali-sekali. Hilda, Widya, Purna. Kalau Rija memang sudah lama kami kenal. Rija, ya siapa lagi yang ini? Hilda, Widya, Purna, Tiwi, Samiha, ya itu anak-anak ibu yang baru. Ayo didukung semua jurusan, didukung farmasi ini, kembangkan klien. Rija sebagai abangnya, Purna di sana, ibu melihat kecanggihan-kecanggihan yang ada. Adis, apalagi ayo semua adik-adik ambil S3-nya. Kejar doktornya. Kalau Pak Lapinur dikejarnya pun itu ya sampai doktor saja sama dia. Kalau klien masih panjang, mungkin bisa jadi profesor. Ya. Pak Lapinur, Anteti, mau ngejar Rosnike, mau ngejar doktor, ayo 5 tahun lagi, 4 tahun lagi, luangkan waktu. Tapi kalau yang lain ini, jangan ngupluk pula kerja terus di farmasi itu, nggak ingat untuk sekolah yang penting. Ya lihat Pak Johnson sudah selesai, kita cari lagi, kita harus lanjut lagi. Ya itu saya pikir demikian. Untuk Maya, mungkin Ibu banyak bersalah, banyak ya kita bekerja sama yang saling mendukung. Pris, si Pris di mana? Ada acara dia Bu, ada acara keluarga, tapi dia ngintip aja, ngintip. Iya, terima kasih atas kerjasamanya semua. Dengan ini saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna yang telah menyampaikan kata-kata perpisahannya. Ini barangkali Bu Zulfa sedang ke belakang, kita durasi menghemat waktu. Selanjutnya persilakan kepada Bapak Anda, Pak Jamidin Manurung untuk menyampaikan kata-kata perpisahan. Ya udah saya handle Pak. Silakan Pak Jamidin. Tadi udah masuk tadi. Ya, terima kasih Pak Lapinur, Ibu Zulfa sebagai moderator. Pertama, saya ucapkan selamat pagi menjelang siang kepada kita semuanya. Yang saya hormati tentu ketua jurusan dan juga pengelola dan seluruh staf dan para dosen, teman sejawat semuanya. Dan saya juga tak lupa teman-teman juga yang purna bakti pada saat ini, Ibu Erna, Pak Tarigan, dan juga Pak Amril.
Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan. Karena saya diberikan, sebentar ya, ada lagi suara ini, jangan ribut. Mohon maaf, di rumah kebetulan ada ngajar juga. Ini masa Zoom ini ngajar, Nyonya kan ngajar juga, jadi saling mengganggu ini. Jadi saya bersyukur tentunya, ya. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman, bisa pensiun dengan umur sekian itu tentu harus disyukuri. Dan makanya saya juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas bisa pensiun dan juga sampai acara pada hari ini juga masih sehat-sehat pada keadaan yang sekarang ini, walaupun kita dengan sistem Zoom. Saya tepatnya di Farmasi, itu yang aktif itu dari mulai 1 Juni tahun 2011 sampai 1 Juni 2020. Artinya 9 tahun yang aktif. Ya tadi lupa saya ya, dan juga ketua Galinika ya, Pak Lavinur. Lupa saya tadi mengucapkan apa yang terhormat ya. Nah, jadi itu Pak Lavinur, saya 9 tahun Pak Lavi. Yang aktif secara terus-menerus. Tetapi sebenarnya saya itu dari mulai tahun 84 sudah mengawas ujian-ujian waktu masih asisten apoteker, dan bahkan juga setelah akademi waktu Ibu Isma juga saya memberikan kuliah juga di sana. Dan bahkan sebenarnya tahun 82 tahun 72 saya udah di Airlangga, mungkin supaya juga sejarah ditahu oleh teman-teman yang masih muda ini. Tahun 72 itu saya udah di sana. Karena saya adalah lulusan asisten apoteker dari sana. Maka waktu terjadi proses pengalihan tanah, ya supaya tahu juga ya sedikit, pengalihan tanah dari Kemenkes ke POM adalah saya juga sebagai saksi, dan juga yang ngambil asetnya dari Badan POM adalah saya. Saya sebelumnya adalah di Balai Besar POM di Medan selama 27 tahun. Jadi saya genap 36 tahun lah masa kerja saya. Ada yang unik. Kenapa saya menjadi dosen ini? Uniknya kenapa saya katakan? Saya sih sebenarnya nggak asing sebagai guru, karena saya sudah kepala sekolah pada tahun 84, malah kepala sekolah perawat di Arjuna, dan bahkan jadi kepala sekolah masih namanya waktu itu SMF ya pada tahun 87. Saya mau katakan di sini kenapa agak aneh saya kira, kenapa saya harus balik ke ini. Di saat tahun 89 waktu Pak Marpaung pensiun, makanya supaya tahu juga secara sedikit, saya sebenarnya diminta untuk jadi kepala di sekolah ini. Tetapi waktu itu entah kenapa saya tidak berkenan. Nah, ini yang lucu. Yang paling lucu lagi, Pak Darun Nakuti tidak berkenan juga. Nah, jadi waktu itu kami dari POM itu, karena waktu itu POM satu kesatuan di Airlangga itu. Akhirnya waktu itu singkat cerita masuklah Ibu Isma. Ternyata kami yang tidak berkenan waktu itu kembali juga pada Darun Putih kembali, saya juga kembali. Jadi aneh juga ini pikir saya, memang harus panggilan. Rupanya situ. Yang lucunya saya panggilannya lain. Pak Darwin panggilannya karena kepala balai waktu itu dia operasi di Palembang tidak inian lagi dan nggak aktif, dia masuk ke sekolah ini, ke farmasi ini. Saya lucu pula ditempatkan saya jadi kepala di Babel, jauh rasaku dengan keluarga, kualikan jadi dosen di sini. Dan ingat saya prosesnya itu masih Pak Adil Makmur di bagian
bagian ketatausahaan ya Pak Adil ya? Kepegawaian, Pak. Kepegawaian namanya ya, kepegawaian. Jadi prosesnya di situ. Jadi ada sesuatu keanehan panggilan itu rupanya harus ke situ. Ini harus rupanya yang jadi garis yang saya harus tempuh dan harus memberikan pengabdian lah ke sini karena saya adalah lulusan dari situ, berikanlah pengabdian di situ. Jadi selama pengabdian saya selama 9 tahun, tentu waktu awal memang saya terkejut. Karena di Balai POM itu, ya boleh dikatakan anggota saya itu bisa 75 orang, kalau ada sesuatu misalnya mengetik sesuatu dan yang lain-lain, apalagi komputer dan segalanya, ya tentu itu nggak saya kuasain. Padahal ini mau buat PowerPoint dan mana, memang dulu saya udah memberikan kuliah juga ke beberapa tempat. PowerPoint saya itu dibuat oleh anggota. Tetapi waktu saya ke Farmasi, ya saya kerja sendiri, Pak, beratnya nih. Makanya juga waktu itu ya saya agak kewalahan juga sedikit, tetapi puji syukur teman-teman juga masih banyak membantu saya. Dalam hari itu pertama, ya puji Tuhan, waktu itu saya ditempatkan juga sebagai kepala SPI, sehingga anggota saya waktu itu ada di sana yang membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan mata kuliah saya dan hal-hal mengetik ujian. Karena saya terus terang aja mengetik enggak ini. Dan setelah saya nggak di sana, membuat laporan lagi. Wah, seperti yang dimulai Ibu Erna itu. Rupanya kita ini selalu bebani, padahal sebenarnya ya enak juga itu. Saya ya puji syukur juga dibantu oleh si apa namanya, inilah kalau karena corona ini si Ibu Yuni. Makasih Ibu Yuni. Ibu Yuni nggak ada sini ya. Nah, Ibu Yuni. Ada Pak, ada. Ya Ibu Yuni. Terima kasih Ibu Yuni dulu. Ada nih Bang. Ya, Iya, jadi Pak, sampai laporan-laporan saya pun dia yang membuatnya. Jadi terus terang aja soal mengetik itu saya nggak terbiasa. Sudah terbiasa dulu dengan anggota-anggota. Jadi tetapi setelah dosen disitulah keterkutukan saya. Itu di dalam proses. Di dalam pertemanan, saya kira tentu mungkin teman-teman juga agak terkejut dengan saya. Tapi mungkin juga ada yang rasanya biasa-biasa. Kenapa terkejut? Karena memang biasanya saya harus perfect. Kalau tanggal sekian dinyatakan tanggal sekian, makanya dibilang Ibu Ike tadi memang itu udah kebiasaan saya karena memang saya pernah pendidikan di Jepang, jadi saya selalu menganut seperti itu. Jadi mahasiswa juga kadang-kadang nggak saya suruh masuk kalau memang sudah terlambat, ya. Dan saya juga saya upayakan tidak terlambat. Dan mohon maaf kepada teman-teman saya satu tim, khususnya Ibu Julpa. Ibu Julpa, halo. Ada Pak Julpa. Iya Pak Adil. Mohon maaf Ibu Julpa kalau kadang-kadang saya juga menyakitkan hati. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, jadi tahulah karena memang sifat saya seperti itu. Kalau memang saya nggak inian langsung saya tegur. Ya juga si Reja anggota tim saya. Reja. Iya Pak, iya. Reja ini adalah sejawat saya itu adalah bapaknya. Orang tuanya itulah satu angkatan saya. Jadi bisa bayangkan yang lain-lain ya. Jadi si Reja, ada juga si Pak Ismet. Ismet ada Ismet? Nggak ada Ismet ya? Nggak ada. Ya, tapi ya saya juga melalui ini juga dan tim yang lain dan juga mungkin juga Ibu Anteti. Ibu Anteti? Ada Pak, di lab ada. Oh ya. Sekarang di Zoom juga ada Pak. Oh nggak ada. Artinya, ya pagi. Ini adalah tim-tim saya dan juga mungkin tim juga yang di praktikum juga ya, banyak juga yang lain. Ya memang saya itulah tipenya dan saya memang kalau kerja ya memang harus perfect dan juga ini. Tentu juga Ibu Mas Nia juga tahu ya, tadi juga udah menyampaikan bagaimana saya ini ya. Tetapi di dalam hal yang lain-lain ya saya itu oke saja kalau mau buat ini apa yang dikerjakan dan juga saya bertanggung jawab. Misalnya katakanlah bahwa kita penelitian kayak gini Pak, kayak gini udah biasa ini kan dulu, oke silakan. Tapi di dalam hal mau ada nanti presentasi dan ini saya akan hadir. Ya jadi memang itulah orangnya saya. Saya kira juga mungkin ada teman-teman yang mungkin juga terasa terkejut melihat sesuatu seperti itu enggak. Karena saya sebenarnya
semuanya maksud supaya itu semuanya perfect dan baik, karena ya apa namanya mulai dari semuanya itu adalah dari disiplin diri. Ya, maka saya kebetulan juga ditunjuk sekarang sebagai Ketua Etik dan Disiplin Apoteker di Sumatera Utara. Jadi, aduh, ada masuk telepon bentar. Jadi, artinya saya sampaikan itu, disiplin diri dulu. Soal ilmu itu bisa saya ini kan dulu, ini banyak masih telepon ini. Soal ilmu itu masih bisa kita pelajari. Tetapi kalau kita tidak disiplin, seapapun ilmu kita tak ada artinya. Itulah pesan saya kepada adik-adik, ya, kepada teman-teman semua. Saya walaupun pensiun, tentu tetap juga kita berhubungan. Kenapa saya katakan tetap masih berhubungan? Silakan kalau ada yang perlu dengan saya. Saya juga masih di IAI sebagai pengurus, dan juga saya masih masih mengajar di Arjuna, ya. Jadi, dan juga saya masih aktif sebagai Dewan Pengawas Nasional. Ibu Mas Nia, ya. Halo, Ibu Mas Nia. Halo, Ibu Mas Nia. Masih termute, Bu Mas Nia. Oh ya, jadi jadi saya juga masih aktif ya sebagai Dewan Pengawas Nasional. Sebagai pengawas nasional Halo. Ya, halo. Ya, jadi artinya bahwa saya juga artinya belum berpisah dengan saudara-saudara, artinya tetap juga kita masih ada. Dan juga saya juga masih penasehat di PAVI, ya. Jadi kita masih bisa saling sharing, saling membagi ilmu, ya. Dan tentu di kekurangan dan kelebihan saya, ya mohon maaf kepada teman-teman. Dan saya juga yang paling syukur juga lagi, saya masuk ke Poltekkes itu juga masih diangkat sebagai senat juga. Jadi artinya ada sesuatu yang saya rasakan. Artinya kenapa saya bisa diangkat jadi senat, tentu kan atas dukungan dari kawan-kawan, itu tidak terlepas. Ya, artinya kebersamaan itu ada. Ya, dan saya juga memang bersuara selalu di senat untuk kepentingan kita. Dan saya sebagai juga ketua SPI juga hampir 8 tahun, saya juga suarakan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, saya sampai jengkel. Bayangkan alat-alat kita di farmasi itu adalah waktu SA saya tanggal 72 masih itu juga yang saya pakai. Dan saya waktu mengajar, saya langsung bilang itu ke direktur waktu itu. Tetapi tetap perhatian masih kurang waktu itu. Ya mudah-mudahan sekarang sudah lihat sudah mulai bagus, ya. Jadi itulah beberapa hal yang perlu mungkin saudara-saudara dan teman-teman semuanya bisa kita maklumi. Itulah jalan hidup. Dan saya berterima kasih tentu kepada seluruh teman-teman, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya. Dengan Pak Lapinur juga saya sering komunikasi, ya, dalam hal bagaimana untuk perbaikan-perbaikan institusi ini. Saya kemarin agak terkejut waktu pengumuman penerimaan sertifikasi kompetensi. Saya lihat dari jurusan farmasi Poltekkes tidak ada hadir. Ya Ibu Mas Nia nggak ada waktu itu kuliah. Halo Ibu Mas Nia. Nggak dengar. Jadi kebetulan termute, Bu. Masih termute. Ya, jadi saya cukup prihatin. Kecukup prihatinan saya itu orangnya juga mudah-mudahan saya salah, tidak ada datang. Padahal tahun depan sudah uji kompetensi itu bukan formatif, sudah sumatif. Artinya apa? Kalau lulus dia misalnya katakanlah ini yang tidak lulus kompetensi, tidak akan bisa tidak disumpah. Itu supaya dipahami. Dan ternyata kita wilayah 2 termasuk Poltekkes nanti bisa dilihat kelulusannya dengan NBL yang ada sekarang ini. Saya lihat masih prihatin. Jadi yang artinya yang mau saya sampaikan di sini banyak kekurangan kita yang perlu kita harus pahamin dan kita harus sadarin. Dan saya tetap mengikuti.
Dan kekurangan-kekurangan itu saya dapat informasi kemarin adalah karena kekurang aktifan kita untuk memberikan soal. Sehingga soal-soal kita yang terpapar di ujian kompetensi jadi kurang. Ini mungkin sebagai koreksi untuk kita juga semua untuk masukan kepada teman-teman. Dan saya lihat yang muda-muda ini, saya lihat cukup kreatif dan saya bangga lihatnya. Ya. Saya merasa tua waktu saya datang ke sebelah dari kamar saya minta minyak angin. Siapa waktu itu? Ibu Irma ya? Ibu Irma ya? Ada Ibu Irma? Ada, Pak. Nah, Ibu Irma, saya tolong dulu minyak angin lagi, nggak enak perasaanku. Aku bilang, aduh, Bapak ini kalau kami minyak wangi, bukan minyak angin, Bapak udah tua. Jadi, baru saya sadarin bahwa kami yang sudah tua, mereka nggak menginginkan minyak wangi. Minyak apa? Minyak angin. Minyak wangi, Pak, katanya kalau cari sama kami, katanya. Halo, Irma, saya mau kulihat dulu aja dulu. Hah? Mana si Irma ini? Ketawa dulu Irma, udah sehat kan? Udah. Ya, jadi tentu juga mungkin Nurul ada nggak? Ya, nggak masuk dia. Sama dia. Jadi saya juga ada beberapa kali kadang-kadang saya sampai marah. Marah dalam arti saya lihat dia di dalam karakter memang masih anak muda. Jadi saya memberikan arahan untuk lebih inian. Artinya boleh kita juga inian. Saya sendiri juga tegas dan inian, tapi nggak kaku ya. Saya itu prinsip saya. Jadi artinya kalaulah ada hal-hal yang tidak pas diterima pada saat waktu saya masih aktif ya. Purna juga saya lihat ya bagus sih. Langsung saya waktu itu memberikan tolong dulu Purna, langsung dia respon, ini jago-jago semua ini. Udah itu juga ibu dari Makassar siapa namanya? Hilda, Pak, Hilda. Hilda, ada Ibu Hilda. Hilda. Ada Ibu Hilda. Ada. Ibu Hilda. Ada, Pak, sama Zulfa. Aku juga mau ngambil bagaimana promo untuk tiket pun belajar dari dia. Tahu aku. Jadi, bagus semua ini, anak-anak ini semua bagus. Walaupun tidak saya sebutkan satu persatu ya. Si Nadro ada nggak? Nadro nggak ada. Ada Pak, ada Pak. Ya Nadro Sambil ya. nyetir Pak di Palar Pak. S3-nya diteruskan. Ibu Nadro iya. kenapa nggak ada kemarin dari Poltekkes Sumatera Utara waktu? Hadir Pak. Hadir saya waktu hukum tentang pengumuman hukum ya Pak ya. Hadir ya. Pak. Memang regional 2 itu menjadi masalah besar ya. Regional 2. Jadi bukan memang ada sedikit di awal-awal tahun kita masuk ke 20 besar, tapi semakin kemarin makin tertinggal. Itu yang makanya belum saya laporkan. Saya lihat orang per orang waktu kemarin kok nggak ada Poltekkes, pikir aku rupanya aku kesilapan. Oh rupanya dari awal udah ikut Ibu. Ikut Pak. Jadi waktu saya berkomentar masih dengar Ibu. Ada Pak. Oh ya, jadi itu. Pak. Jadi artinya bagus lah. Saya malah Ibu Umi ya. Sekolah Ibu Umi. Ya. Malah saya komentari waktu itu saya sangat prihatin. Nah, kehadiran aja tidak bisa, apalagi mau meningkatkan. Jadi kita urutannya kan urutan keberapa itu? Yang jelas di bawah 20, Pak. Itu kan, itu kita harus memahami. Jadi lebih dari 20. Bayangkan nanti kalau 50% kita nanti yang lulus, bagaimana nanti itu akan mempengaruhi akreditasi sekolah itu dan meminatnya. Itu yang harus kita wanti-wanti. Jadi artinya saya dengan teman-teman, dengan Ibu Erna, tentu juga dengan Pak Parigan, ya ikutlah bahu-membahu untuk itu. Karena kita juga mantan dari sana, kita berikanlah yang terbaik kepada ini. Dan saya selalu siap untuk ini. Dan kawan-kawan juga kalau ada urusan yang berhubungan di IAI, saya siap. Ya, jadi dan saya juga yang nggak ada materi di para kanan bawah ya. Keinian saya juga, komitmen saya juga di dalam pengurusan PDIAI Sumatera Utara, saya juga masukkan semuanya. Saya masukkan Ibu Masnia, Ibu Anteti, Ibu Nadro. Siapa yang saya masukkan kemarin? Ya, ada Riza di Kota Medan, yang lain-lain saya ini kan 3 Pak. Kalau dari Poltekkes 3 orang saja. Oh ya, Ibu. Ya, jadi artinya saya mudah-mudahan masih bisa lah diinikan di sana, dia masih diinikan oleh teman-teman, masih ada akomodir. Silakan. Ada permasalahan yang lain, saya
oke, siap. Kepada yang muda-muda juga inian. Dan juga tentang mata kuliah dan hal-hal yang lain yang terbarukan, tolong yang kawan-kawan juga masalah peraturan bisa tanya kepada saya, ya. Ada peraturan yang terbaru sekarang yang lagi dirancang, yaitu dengan sistem digital, apa namanya, telemedicine. Jadi ada nih telefarmasi. Jadi artinya di dalam arti bahwa komunikasi informasi KIE, KIO itu nanti sudah bisa dengan sistem teledigital, ya, seperti ini. Ini yang terbaru yang saya ikutin karena saya kemarin yang mengikuti Rakernas YAI sebagai inian juga, dan bahan-bahan yang terbaru banyak di saya. Ya. Boleh diminta ya. Jadi belum di ruangan sebelah deh. Nah, jadi saya sih ada banyak yang suara-suara ya. Sebenarnya saya mau banyak cerita di dalam hal ini, bukan menyatakan bahwa banyak yang saya bisa bantu, enggak. Ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa Ibu Erna juga bantu, tentu saling mendukung. Ada juga yang dari Pak Tarigan yang tentu kami bersinergi lah dalam arti untuk dapat memberikan masukan yang terbaik kepada Poltekkes kita ini, ya. Pak Lapinur nanya saya kemarin mau kita buat D4, kebetulan itu di dalam APTI itu tidak boleh untuk meneruskan menjadi profesi. Jadi dia hanya untuk real, untuk misalnya untuk ambil S2. Jadi nggak ada artinya. Makanya Makassar yang ada D4 ya boleh dikatakan mungkin agak kecewa ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa saya diskusi dengan teman-teman. Silakan kapan saja saya bisa dikontak. Ya, jadi itu intinya terima kasihlah Pak Ketua Galenika. Pada waktu suka dan duka banyak berbuat. Pak Lapinur saya lihat ya artinya sebagai ketua kalau ada katakan waktu dulu lanjutkan, itulah kata yang dari saya. Karena bagaimana saya lihat bagaimana keaktifan daripada Galenika ini, baik dalam suka dan duka, ya ada yang sakit, yang selalu, dan juga acara-acara seperti ini. Terima kasih Pak Lapinur. Ya Pak. Itu secara saya ya. Iya Pak. Nah, bagaimana saya lihat ininya Pak Lapinur untuk inian terkhusus kepada saya. Saya kira ya juga saya sekali lagi mohon maaf kepada Ibu Kajur dan seluruh teman-teman semuanya, Ibu Rini dan yang lain-lain. Ada hal-hal ini jangan disimpan di dalam hati, buangkan itu ke Sungai Deli, ya simpanlah yang paling bagus. Dan juga kepada teman-teman yang pensiunan, Ibu Erna. Halo Ibu Erna. Halo. Ya. Ada. Ibu Erna. Ya, halo. Sudah lama kami berkawan dari mahasiswa ini, sudah tahu dia bagaimana karakter saya. Saya tahu juga karakter dia. Nah, persis. Jadi ya seperti itulah Ibu Erna. Ibu Erna itu karakternya, tetapi hatinya itu lembut seperti salju ya Ibu Erna ya. Enggak seperti salju. Pak Tarigan, ya. Pak Tarigan juga. Oke Pak. Pak Tarigan juga, saya kira juga banyak membuat nuansa-nuansa di pendidikan ini. Terima kasih Pak Tarigan juga atas bantu-bantuannya selama kita, tetap kita juga masih saudara. Dan kami juga di kampus dari dulu juga sudah apa namanya, sudah lama berteman, walaupun waktu itu jurusannya masing-masing berbeda. Pak Tarigan langsung ke farmasi, kami dengan Ibu Erna masuk ke POM, saya duluan baru Ibu Erna. Ibu Erna duluan pergi ke Poltekkes. Farmasi, aku nusul dia. Jadi susul-susulan kami nih. Aku pertama diikutinya dulu, kedua aku yang ngikutin dia. Ya Ibu Erna ya, seperti film ini Ibu Erna ya. Iya, ya, film India. Sebenarnya saya nggak ngikut Pak Jamidin. Oh, jadi ke Balai POM saya nggak ikut Pak Jamidin. Artinya tahunnya. Itu mengikut sampan aja diletakkan ke Balai POM, gitu. Nah, ikut sampan karena bukan apa-apa. Zaman kita masuk kerja itu kan apa kata kepala dinas. Kau di situ kata kepala dinas. Nah, itu dia. Jadi bukan nggak bisa minta kemana-mana ya Pak Adil. Jadi aku pikir saya gini. langsung dipaksa. Langsung dipaksa. Kau jadi guru gitu. Jadi aku pikirkan gini Bu Erna. Kau kejar aku, kau pergi kau kejar kau gitu loh. Oh, iya.
Tapi kalau pindah ke farmasi, terus Pak Jamidin ngejar saya, itu memang betul. Ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi Filipina dia ya. Jadi saya ini bukan sedih, jangan sedih kita. Jadi ini adalah supaya kita juga bisa berjumpa seperti ini pada masa ini. Sebenarnya banyak kesan dan pesan sebenarnya. Cuma ini kan menurut waktu sudah harusnya kalau kita mau buat sambil makan bersama ya terpaksa makan masing-masing di rumah lah ini ya. Makan masing-masing. Ya. Nanti seperti yang dibilang Ibu Erna, nanti kita makan bersama dibuat Pak Lavinur. Ya. Saya pikir nggak terlalu panjang lagi karena katanya kalau ibu-ibu nggak suka panjang-panjang, kalau bapak-bapak nggak suka lebar-lebar. Jadi kan itu kalau pidatonya kan gitu. Jadi ya ibu mana ibu apa jadi lupa semua namanya lagi. Bu Zulpa. Ibu Widya. Oh Bu Widya. Mah Ibu Dia nggak ikut ya. Soalnya nggak ada Pak. Ada Pak. Oh gitu. Jadi dia nggak ngerti itu tadi. Dia belum ngerti dia itu. Tadi apa yang aku bilang itu Pak Lofi. Memang tidak harus mengerti. Oh gitu ya. Nanti ada janji saya sama Ibu Dia yang belum terpenuhi Ibu Dia. Iya, aku nantikan janji Pak. Aku nantikan. Oke, jadi nantikan janjimu. Aku tunggu janjimu walau tak pasti ya kan. Nantikan, iya. Jadi ini kita penuh cendaria lah ini semuanya. Ya. Ayam beb ya Widya, ayam beb. Ayam beb. Oh, ayam beb. Jelas Bu. Masih itu saya menanti tuh janji Pak Jamidin. Sudah saya stand, tapi saya mana satu. Ya Ibu. Nanti pasti kita ketemu. Ya, jadi kalau nggak COVID ini sebenarnya saya kepingin juga jalan-jalan di sana sambil makan lontongnya si Lila ya. Jadi, ya sambil inian ya. Jadi ya itulah saya kira ya kawan-kawan teman-teman ya. Pak. Di kekurangan saya yang ada selama ini tolong jangan diingat-ingat ya, dibuangkanlah di dekat Sungai Deli yang di seberang sekolah kita pulanya itu kan, dekat aja kan, nggak terlalu jauh membuangkannya kan. Jadi buangkanlah itu, tetapi yang baiknya sajalah mari kita ingat. Mungkin sekaras dan juga ya kami tidak akan luput dari segala kesalahan. Saya kira itu, terima kasih atas perhatian daripada semua teman-teman. Selalu Tuhan memberkati kita pada masa pandemi ini, semuanya sehat ya, semuanya sehat. Karena saya lihat ada beberapa teman-teman yang terkonfirmasi, silakan bisa kita sharing. Kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan obat-obatan, saya bisa masih memberikan artinya masukan-masukan. Saya kira mungkin begitu Ibu Julpa. Ibu Julpa sekali lagi, saya banyak selalu dengan Ibu Julpa. Ibu Julpa, saya tahu di dalam hatinya, tetapi Ibu Julpa ini kan ya selalu berhubungan dengan saya. Oke ya. Terima kasih, saya kembalikan sama Ibu Julpa. Terima kasih Pak Lavinur. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Jamidin Manurung. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua STM Galenika kita, yaitu Bapak Lavinur STM SI. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Bu Zulpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Masih rapat aku, masih rapat. Berkali-kali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karunia kepada kita bersama. Kita dapat berkumpul walaupun secara Zoom. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami. Yang terhormat Ibu Ketua Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan. Lalu yang kami sayangi, kami banggakan Bapak-bapak dan Ibu yang memasuki masa purna bakti. Terlebih dahulu saya mohon maaf
bahwasanya acara ini seyogyanya sebetulnya kita lakukan bulan April, tapi karena memang kita sedang pandemi COVID, berharap waktu itu sebulan atau 2 bulan berakhir, tapi ternyata tidak, lanjut berkepanjangan terus. Akhirnya memang kita sendiri pun jadi agak risih seperti yang disampaikan oleh sebelumnya, waktu berjalan terus melepas. Jadi pada saat acara takziah terakhir, Pak Jamidin meminta juga untuk bisa diadakan acara. Setelah kami rembukan, maka tadinya kita putuskan sebetulnya tanggal 20 kemarin. Tapi dari direktorat keluar lagi pengumuman untuk ujian seminar hasil segala macam, kita mundurkanlah pada hari ini. Bapak Ibu yang kami banggakan, yang memasuki masa Purna Bakti, ini nggak sengaja oleh Pak Purna udah dimunculkan. Dimunculkan oleh Pak Purna kewajiban. Jadi ini gambar yang bawa bukti souvenirnya sudah ada gitu. Barangkali itu dulu ya Pak Purna ya. Udah bisa ditarik balik lah gambarnya Pak Purna. Ya, Bapak Ibu yang kami banggakan yang memasuki masa Purna Bakti, terus terang saya katakan bahwa secara pribadi saya sebetulnya cemburu sekali bahwa bapak-bapak dan ibu bisa memasuki masa Purna Bakti masih dalam keadaan sehat walafiat. Malah kalau saya bilang masih energik sekali. Jadi kami bangga dengan Bapak dan Ibu sekalian. Saya barangkali mewakili kawan-kawan yang dari tadi hadir. Kita sampai ke angka 29 orang Bapak Ibu sekalian. Dan yang tidak hadir itu sebetulnya adalah sedang berkegiatan yang memang betul tidak bisa dielakkan, tidak bisa dihindari. Misalnya Pak Johnson sedang reviewer, Bu Anteti sedang mengajar, tapi begitu pun tetap juga ikut keluar masuk. Bu Nadro pun dari tadi menyetir sambil tetap menyimak karena berempati dengan acara ini. Nah kemudian barangkali saya mewakili kawan-kawan juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang berempat, manakala selama kita bergaul di sini dalam pelayanan STM kita, mungkin kami di pengurus belumlah semaksimal mungkin yang kami buat, walaupun menurut kami itulah yang bisa kami berikan semaksimal mungkin, tapi kalau belum terasa maksimal oleh Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon sangat dimaafkan. Dan acara kita ini juga tadi sebetulnya udah kita rancang dengan sangat perfect, tapi itulah namanya manusia, kita bisa berencana. Seperti tadi sebetulnya menyampaikan kata sambutan Pak Tanggang yang sudah oke dari seminggu lalu pun beliau sudah oke, tapi ternyata harus dipaksa untuk kegiatan yang lain. Jadi kami mohon maaf. Harapan kami bahwa penggantinya tidak mengecewakan kita. Kemudian juga barangkali dari 4 Bapak Ibu yang memasuki masa Purna Bakti, untuk Pak Amril, walaupun baru 3 tahun ya Pak Amril bergabung di sini, saya pun tadi dengarnya betul-betul surprise juga. Kalau Bu Tri Bintarti sangat puas sekali dengan kinerja Pak Amril. Kalau kami di ruang dosen hampir tidak terpapar sebetulnya. Tapi apa yang Bapak disampaikan Bu Tri Bintarti, bahwa kinerja Bapak di akhir-akhir ini justru bagus. Sementara Pak Amril sudah belanglang buana. Mulai dari Kesling ke Sidimpuan. Dan akhirnya di jurusan farmasi, apa yang Bapak sampaikan tadi mudah-mudahan memang itu dari lubuk hati Pak Amril. Ingatlah yang indah-indahnya bersama kami Pak. Dan itulah persahabatan kita. Ya mungkin kan patah Belanda dulu
Belanda 3,5 abad menjajah Indonesia, tapi Jepang 3,5 tahun kesannya lebih berat di Jepang. Jadi Pak Amril melalang buana di beberapa jurusan, di beberapa prodi, di 3 tahun di jurusan farmasi. Mudah-mudahan Pak, kesan dan pesan Bapak tadi itu, itulah apa adanya. Ingatlah yang baik-baik Pak dari kami yang ada di jurusan farmasi. Selanjutnya untuk Bu Erna dan Pak Jamidin, Pak Adil, saya sebetulnya terus terang aja secara pribadi sangat terharu. Matanya berkaca-kaca, sama seperti Bu Erna berkaca-kaca, Pak Adil terharu, saya juga begitu. Karena bapak-bapak dan ibu ini saya katakan adalah pelaku sejarah. Mungkin saya minta waktu sedikit ya. Pelaku sejarah untuk jurusan farmasi ini. Misalnya Pak Jamidin lah. Pak Jamidin tadi udah diutarakan bahwa Pak Jamidin dari tahun 72 farmasi masih ikut di farmasi berkontribusi dengan jurusan kita ini. Bapak ini senior saya. Saya juga alumni sini. Habis Pak Jamidin mungkin Pak Jafril, baru saya. Jadi kami dulu sekolah di sini, laboratoriumnya hanya ada laboratorium resep, bukan farmastika. Laboratorium resep. Laboratorium resep kami itu dulu adalah lab kimia farmasi sekarang. Pintunya satu besar. Tapi yang mau saya sampaikan apa? Bahwa timbangan yang dipakai Pak Jamidin dulu, masih itulah sampai sekarang kita pakai. Jadi tahun 72 Pak Jamidin, untung nggak ditandatangan yang di bawah timbangan itu. Kalau ditandatangan Pak Jamidin, sampai sekarang lah itu masih ada tanda tangan. Ada nama saya Pak waktu itu kuliah, waktu ngawas aku. Ya kok masih ada nama aku tahun 72 masih ada gitu. kan Pak? Itu memang sebetulnya memprihatinkan kita. Ya, alatnya masih seperti itu. Kemudian yang saya ingat dari Pak Jamidin ini juga, ini kan kita cerita pelaku sejarah ya. Biar bagaimanapun kita nggak boleh lupa sejarah, terutama mungkin buat adik-adik ini yang masih muda-muda, yang baru masuk ke jurusan farmasi, bahwasanya dulu di kampus kita ini bergabung Balai POM. Lalu Balai POM itu dapat jatah gedung pindah ke Jalan Pancing. Itu yang dikisahkan oleh Bu Erna tadi. Pindah ke Jalan Pancing, sebetulnya memang tanah ini atas nama ukurnya, diukur. Pengukurannya SMF. Tapi pemiliknya tak ada. Jadi Balai POM pindah ke sana, gedungnya dikunci, kita nggak bisa pakai. Itu berlangsung bertahun-tahun. Sudah segala macam kawan-kawan mengurus ke Balai POM sana, ke Jakarta, tak bisa-bisa. Tapi ada satu momen, kebetulan waktu itu kita bikin satu aksi yang sebetulnya malu juga kalau kita cerita sekarang. Waktu itu sampai direktur di sini menjabat sebagai ketua jurusan antar waktu. Nah, Pak Paul waktu itu. Jadi Pak Paul direktur di jurusan farmasi, direktur Poltekkes merangkap ketua jurusan farmasi. Itu Pak Paul pernah begitu. Lalu karena Pak Paul ketua jurusan di sini, Pak Jamidin pula waktu itu PLT PLH di Balai POM. Jadi gedung yang sekian tahun nggak bisa kita minta-minta walaupun adanya di atas tanah kita, pada waktu itu momennya kejadian lah. Bapak Ibu sekalian, bahwa gedung yang kita ambil itu, kita minta itu, lebih dari 10 unit gedungnya. Dan lebih banyak dari gedung yang kita sekarang. Termasuk ruangan dosen ini sebaris dengan perpustakaan, ini Balai POM punya semua. Lab fisika, lab kimia dasar, lebih dari 10 unit yang diberikan oleh Balai POM yang sekian tahun nggak bisa kita ambil. Jadi waktu itu memang barangkali ada chemistry antara Pak Jamidin dengan Pak Paul. Ah. Jadi itulah sejarahnya. Barulah jurusan farmasi agak layak. Walaupun kalau dibilang Bu Erna, gedung kita ini paling memprihatinkan. Tapi lebih prihatin zaman dulu. Laboratorium kita aja, laboratorium resep itu pintunya besar kali. Nah, jadi itu barangkali ini sejarahnya ada buah jerih payah Pak Jamidin
pada masa beliau menjabat sebagai PLH atau PLT di Balai POM. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Pak Paul Sirait, dan belakangan juga tanah kita ini yang katanya sekarang pas zamannya Bu Erna di Direktorat sebagai Pudir 3 bersama dengan Ibu Direktur sekarang mensertifikatkan surat tanah kita ini, Pak Jamidin juga dengan supirnya yang ikut tanda tangan sebagai saksi. Nah ini terima kasih Pak Jamidin bahwa sejarah ini tercatat, saya sudah sampaikan kepada adik-adik untuk bisa jadi bahan ingat-ingatan bagi kita bersama. Nah kemudian saya, Bu Erna dan Pak Adil tadi sudah dikisahkan oleh Bu Erna, memang kami pernah jadi pejabat juga lah, jadi pudir juga. Waktu itu namanya pudir. Jadi Bapak Ibu sekalian bukan pudir ecek-ecek, memang pudir benar-benar. Dan kami mewisuda satu periode alumni. Jadi kami pernah, Bu Isma Direktur, Pak Adil Pudir 1, saya Pudir 2, Bu Erna Pudir 3, mewisuda lulusan Akademi Farmasi Poltekkes Akademi Farmasi Provinsi Sumatera Utara. Nah, gitu dulu. Jadi Pak Adil, Bu Erna, saya pernah Pudir. Nah dengan Pak Adil saya barangkali paling lama berteman. Pak Adil adalah apoteker yang pertama sekali ditugaskan ber-SK di jurusan farmasi. Jadi beliau adalah apoteker pertama kali. Nggak tahu saya apakah yang mau atau yang memang berrezeki kemari, tapi memang sebelumnya tidak ada. Karena kepala sekolah kami pun waktu itu belum apoteker. Nah, apa kata Bu Ena? Pemaksaan, tapi pemaksaan ya Pak ya. Tapi Ya, Pak Adil mau. Dan saya ingat waktu itu memang kami semua masih bapak-bapak. Ditambah lagi satu apoteker pun masih bapak-bapak. Hanya Bu Rosla waktu itu satu orang guru yang wanita. Lainnya perempuan semua. Dan Pak Adil pertama kali itu masuk ke lab resep. Berkolaborasi dengan guru-guru kita yang sebetulnya udah kaliber apoteker. Almarhum Pak Amir, ya, almarhum Pak Ali, almarhum Pak Nurdin, Pak Amiruddin Munab, Pak Muin, itu memang udah kalibernya udah kaliber apoteker. Nah, jadi berkolaborasi dengan Pak Adil dan langsung dialihkan lab itu ke Pak Adil. Jadi banyaklah memang dari Pak Adil ini renovasi apa ya, ide-ide, dan sama seperti dibilang Bu Ike, saya banyak sekali belajar dengan Pak Adil, dan memang kami dulu adalah guru pembimbing farmaseutika. Jadi saya terbantu juga, saya di apotik 10 tahun bertugas, karena saya jadi guru di lab farmaseutika, jadi sangat terbantu. Jadi banyak kita buat modifikasi-modifikasi, masuk Bu Anteti, barulah Pak Adil ke kimia, dan waktu itu SMF itu Eptanas Kimia. Di situ juga banyak sekali kita buat modifikasi-modifikasi. Dan meja yang kita pakai bukan meja yang macam sekarang. Betul-betul meja-meja darurat untuk kimia. Jadi barangkali saya bilang tadi pelaku sejarah, Pak Jamidin, udah Pak Adil, banyak sekali modifikasi-modifikasi, buku-buku penuntun yang kami munculkan. Bahkan waktu itu ya bukan hanya kerja, kesejahteraan kami pun agak lumayan, karena kami dengan tim Pak Adil membuat belajar tambahan, disupport oleh Bu Isma. Kami dulu kerja Sabtu Minggu pun kerja, tapi memang ya itu tadi Omega namanya. Jadi Omega itu sejarahnya dari kami, usaha menambah gaji. Nah sampai terakhir juga buku penuntun dari Pak Adil. Kami membuat buku, Bu Erna, Pak Jamidin, sampai seluruh Indonesia pakai buku kami itu. Jadi kami kirim buku sampai ke Kupang, ke Makassar. Buku dari Medan, dari Aceh sampai ke Kupang. Nah itu kerjasama bersama Pak Adil, Bu Ros,
Bu Ike. Jadi akhirnya Pak Adil sampai juga lah ke masa pensiun Pak Adil. Kenangan-kenangan indah itu Pak Adil barangkali kita kenang-kenanglah waktu kita duduk-duduk. Itulah sejarah-sejarah yang masih banyak, dan kalau saya teruskan nanti bisa berurai air mata pula barangkali. Untuk Pak Adil itulah dulu. Saya waktu baru siap buat rumah saya siap berdiri dan pindah ke rumah saya itu, saya datang ke kantor ini agak lesu, capek, dan memang kebetulan agak seret. Lalu di lab mendiang Bu Amriani itu kami ngomong-ngomong sambil ngawas mahasiswa praktek. Pak Adil tanya, Pak Lavin kok agak lesu? Katanya. Ini nggak tahu saya, ini Pak Adil kayaknya nggak ingat ini. Kok ada lesu Pak Lavin? Iya Pak, saya semalam pindah. Ini harinya hari Senin ini. Saya hari Minggu pindah rumah Pak, udah siap rumah saya itu. Oh iya. Tapi kok lesu, harusnya gembira lah. Bayangkan Bapak lah, minyak kereta saya pun hari ini nggak ada. Saya bilang gitu. Uang untuk beli minyak pun habis Pak. Betul-betul habis-habisan saya bilang. Jadi memang kawan-kawan yang muda-muda, kami membuat rumah itu memang betul-betul dengan darah. Dengan darah, betul-betul habis-habisan. Tak tahu pas mau pulang, dimasukkan Pak Adil ke dalam saku saya. Nggak tahu Pak Adil masih ingat atau enggak. Ini Pak Lavinur dari saya. Jangan ditolak katanya. Nah ini ingat kali saya sampai sekarang. Jadi segitulah bertemannya kita. Barangkali terima kasih Pak Adil atas persahabatan selama ini yang udah kita bangun. Untuk Bu Erna yang terakhir, barangkali Bu Erna juga, saya dengan Bu Erna banyak kisah barangkali. Saya yang ingin saya klarifikasi ke Bu Erna, orang di luar bilang Pak Lavinu tuh nggak mau sama Bu Erna katanya. Berantem aja katanya gitu. Saya pun heran, belakangan saya kaji-kaji, iya pula ya. Bu Erna sama kami di sini. Lalu waktu Poltekkes, Bu Erna ke Poltekkes, saya di sini. Koor 1 akademik. Pas Bu Erna kemari, saya ditarik pula ke direktorat penjaminan mutu. Bukan sengaja, memang ditarik begitu. Nah, Bu Erna kajur sini, saya penjaminan mutu ke sana. Tahu Bu Erna jadi pudir, saya kemari pula. Balik. Jadi nggak pernah kami bersama. Jadi ada pula yang bilang ke saya, katanya Pak Lavino nggak mau bersama Bu Erna. Saya bilang, ya nggak bisa kami sama Bu Erna tuh terlalu cantik sama saya bilang. Nanti jadi apa-apa pula. Jadi tetap kami, jadi beda dengan Pak Jamidin, saling susul menyusul. Kalau saya dengan Bu Erna enggak, saling elak mengelakkan. Tapi syukur sampai saat ini menurut saya Bu Erna, saya dengan Bu Erna tidak pernah ada clash yang sampai menyakitkan hati, tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Saya merasakan itu bahwa walaupun Bu Erna tukang marah kata orang, walaupun emosional, sama saya enggak pernah ada masalah. Nah, tapi begitu pun Bu Erna, menurut saya indah kok perjalanan kita. Tidak bersama tapi selalu mendukung. Asal jumpa kami pasti yang kami bicarakan jurusan farmasi kita itu. Jurusan farmasi kita itu. Itulah yang selalu kami buah mulutkan. Apalagi masa-masa akreditasi ini. Bu Erna berjuang di sana, saya berjuang di sini. Sama-sama untuk jurusan farmasi. Tapi begitupun pada kesempatan ini terakhir ini Bu Erna, misalnya ada terganjal-ganjal di hati Bu, saya minta maaf. Karena memang tidak pernah ada rasa ingin menghindar, enggak ada. Tapi enggak sengaja memang berselisih-selisih terus orangnya. Jadi itulah pelaku sejarah barangkali untuk Pak Jamidin, Pak Adil, Bu Erna. Bu Erna juga sudah pernah menjadi ketua jurusan di jurusan farmasi. Itu juga handilnya tidak tanggung-tanggung. Akreditasi B di tangan Bu Erna. Ya mudah-mudahan bisa lebih baik. Enggak, Bu Erna yang melakukannya. Bu Masnya terima sertifikat. Sama juga Bu Nasdiwati yang bekerja, Bu Erna terima sertifikat. Maka waktu Bu Erna pertama duduk, saya bilang itu, Bu, B itu bukan Ibu ya. Itu Bu Nas, saya bilang gitu. Nanti Ibu awas kalau turun dari B. Itu pertama saya ucapkan sama Bu Erna. Ya kan Bu? Di ruangan Ibu. Nah ternyata memang berhasil Bu Erna juga B. Nah ini nanti yang akreditasi ini Bu Masnia. Nah barangkali untuk Pak Jamidin, Pak Adil, dan Bu Erna,
banyak sekali udah jasa-jasa bapak-bapak dan ibu untuk jurusan farmasi ini. Saya sebagai kawan-kawan di STM menghimbau tetap kepada Bapak berdua dan Ibu Erna, lihatlah kami, tetaplah pantau kami di sini. Untuk jurusan farmasi kita ini. Dan kami sangat berharap silaturahim kita tetap terjalin. Kami akan tetap menghubungi Bapak dan Ibu manakala ada berita duka dan suka dan duka untuk kita. Barangkali itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian seluruh yang hadir, ini Pak Tanggang tadi udah datang saya lihat. Pak Tanggang tadi udah digantikan Bapak kata sambutannya. Bapak Ibu sekalian, bahwa acara ini memang kita buat duluan karena kita laksanakan sekarang karena kita tidak ingin juga bentar lagi di antara Bapak-Bapak dan Ibu yang Purna Bakti ini mau jalan kemana. Nah, Bu Erna dia mau ke Makau, mau ke Pineng, karena anak menantu cucu udah nggak di Indonesia lagi. Ya Bu Erna ya, Pak Jamidin pun begitu, yang mau ke Jawa, udah tidak lagi terganjal-ganjal oleh belum pamit dengan jurusan farmasi. Nah, hari ini kita sudah pamit, tapi begitupun Bapak dan Ibu, Pak Amril juga, nanti manakala pandemi ini sudah berakhir, kita akan undang kembali Bapak dan Ibu, dan kita semua, kita akan buat acara perpisahan, acara ya dengan konsumsinya. Ya barangkali berkisah-kisah, enggak lagi bergembira-gembira kita. Kemudian terima kasih kepada Bu Erna dan Pak Jamidin. STM sudah terima transferan uang 1.120.000 dari Bu Erna dan dengan jumlah yang sama dari Pak Jamidin juga. Ini kami masukkan sebagai kas STM Bapak dan Ibu. Uang itu sebagai sumbangan tidak mengikat dari anggota STM yang sudah purna bakti. Dan nanti akan kita gunakan untuk kalau kita buat acara. Sesuai juga pesan dari Bu Erna dan Pak Jamidin. Kalau nanti ada acara, itu uang kami untuk acara itu. Kalau nanti bersisa kami masukkan ke STM. Kalau nanti kurang, kami tambah dari STM. Barangkali itu Pak Jamidin, Bu Erna, dari saya sebagai pengurus STM, Pak Adil, Pak Amril, doa kami semua, Bapak-Bapak dan Ibu berempat, sehat-sehat, tetap beri kabar kepada kami, dan sangat senang hati kalau Bapak dan Ibu ada waktu daripada di rumah, duduk-duduk, atau rindu, mari kumpul ke sini. Kami sangat berharap sesibuk apapun akan kami tinggalkan kegiatan kami kalau orang Bapak hadir di jurusan farmasi. Barangkali itu aja dari saya sebagai pengurus STM, dan itu tadi yang sudah di Pak Purna sudah bisa diambil hari ini dan seterusnya. Kalau Bapak ada waktu, Pak Amril, Pak Jamidin, Pak Adil, dan Bu Erna datang ke jurusan, sudah ada pada Bu Basaria. Tapi nanti menyerahkannya kami mohon kesediaan Bu Mas Nia untuk menyerahkannya. Ya, souvenir kita. Jadi bebas aja Pak Adil, Bu Erna, Pak Jamidin, kapan Bapak dan Ibu ada waktu, tapi mohon dihubungi dulu supaya kami pun siap di sini. Nah, seandainya pun diminta untuk diantar, kami antar ke rumah Bapak dan Ibu. Asal masih di Medan. Yang pula nanti ke Makau pula mengantar. Bu Erna suruh antar pula ke Thailand, awak jauh kali. Nah, barangkali itu dari saya pengurus STM. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Pak Purna terima kasih Zoom-nya. Zoom-nya sudah mengudara tanpa gangguan dari tadi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, sebelum ditutup satu lagi Bu Zulpan, nanti ini kan amanah juga. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ADART kita yang terakhir, bahwa souvenirnya untuk Bu Erna
Pak Adil dan Pak Jamidin, emas murni beratnya 5 gram. Untuk Pak Amril juga sesuai ART kita 3 gram. Itu Kasih, aja. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak, Ibu, sehat-sehat. Terima kasih Pak Nur atas Pak ucapannya. Adil, Pak Jamidin, Pak Amril. Iya, Pak Adis, Ibu Adis ini sering kubuat capek ini loh. Kenapa Pak? Oke, baik Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita masuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Riza Fahlevi Wakibi, MSI APT. Kepada Bapak Riza, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, selamat siang, sehat-sehat ya Bapak dan Ibu semua. Ini Amin. secara umum, terutama Pak Jamidin, Pak Adil dan Ibu Erna, saya pribadi, Bapak dan Ibu sudah seperti orang tua saya karena almarhum Papa merupakan teman-teman ataupun sahabat dari Bapak dan Ibu gitu. Jadi ya termasuk orang tua saya seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas bimbingan yang diberikan kepada saya dari mulai tahun 2017, terkhusus kepada Ibu Erna yang sangat berperan membantu saya pindah dari Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman Serdang Bedagai menuju ke Poltekkes Kemenkes Medan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin ya Bapak dan Ibu, saya membawakan doa secara Islam kepada Bapak Ibu yang lain, mungkin bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah. Engkau telah mengizinkan kami ya Allah dengan semua nikmat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau mengizinkan kami untuk bisa berkumpul di ruangan Zoom meeting ini ya Allah, dalam acara Purna Bakti Bapak Ibu dosen kami, orang tua kami ya Allah. Ya Allah, walaupun Engkau tidak mengizinkan kami bertatap muka ya Allah, tapi melalui ruangan Zoom ini ya Allah, tetap satukanlah hati kami ya Allah. Jagalah silaturahmi di antara kami ya Allah. Jagalah rasa kasih dan sayang di antara kami ya Allah. Ya Allah, walaupun secara akademis Bapak dan Ibu kami sudah purna bakti ya Allah, tetapi secara kekeluargaan mereka masih orang tua kami ya Allah. Mereka masih pembimbing-pembimbing kami ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah, bahagiakanlah mereka ya Allah, panjangkanlah umur mereka ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Amin. Ya Allah, pada kesempatan ini kami juga memohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua orang tua kami, pendahulu-pendahulu kami, guru-guru kami yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami terus petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah untuk tetap bisa berbakti kepada jurusan farmasi Poltekkes Kemenkes Medan ini ya Allah, untuk bisa mengembangkan dan lebih memajukan jurusan farmasi Poltekkes Kemenkes Medan ini ya Allah. Ya Allah, tiada daya upaya yang dapat kami lakukan tanpa izin dan petunjuk dari-Mu ya Allah. Hanya kepadamu lah kami berserah diri, hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah berakhir acara kita untuk mengantarkan dosen dan pegawai dari jurusan farmasi Poltekkes Kemenkes Medan. Saya ucapkan terima kasih
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. wabarakatuh. Terima kasih semua.